Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdiatus Saada dengan NIM 2031414111154, kelas T2B, Teknologi Informasi, bidang keahlian Teknologi Informasi dan Komputer, Vokasi Universitas Brawijaya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengoperasian sistem operasi Ubuntu 20.04 LTS menggunakan CLI atau Command Line Interface, disingkat CLI tadi. Dengan dua topik, yaitu yang pertama perintah CLI untuk manajemen file dan folder, dan yang kedua perintah CLI untuk memonitor research CPU dan memori. Oke, pertama-tama setelah kita membuka Ubuntu, kita buka aplikasi terminal pada Ubuntu, akan muncul seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yang saya bahas adalah base command atau basic dari perintah-perintah CLI. Yang pertama, untuk melihat siapa yang login pada Ubuntu ini, kita bisa mengetik who, lalu enter. Nah, ini dia yang sedang mengoperasikan Ubuntu ini. Kemudian untuk melihat username yang ada pada Ubuntu ini, kita bisa mengetik who am I. Oke, enter. Nah, ini dia. Oke, langsung saja selanjutnya untuk topik yang pertama, yaitu manajemen file dan folder. Pertama-tama kita bisa ketik pwd. PWD ini berfungsi untuk melihat letak di mana layar hitam yang akan perintah ini berada. Nah, oke, setelah di enter akan muncul home. Nah, dia berarti layar hitam ini sedang berada pada file Nadia ini. Oke, kita lihat home. Nah, sedang berada di sini. Kemudian untuk melihat folder apa saja yang ada dalam Nadia ini, kita bisa ketik ls lalu enter. Nah, ini dia. Nah, ini sama dengan ini tadi. Ada desktop, dokumen, download, musik, dan lain-lain. Oke. Nah, selanjutnya untuk masuk ke salah satu folder ini, kita bisa mengetik cd nama folder yang kita inginkan. Dokumen. Misalkan saya akan masuk ke dalam folder documents, saya mengetik cd spasi documents, dan penulisan nama folder ini harus sama persis dengan apa yang sudah tersedia, karena jika tidak maka tidak bisa masuk. Nah, ini kita sudah berada pada folder documents. Oke, selanjutnya saya akan membuat folder lagi di dalam folder documents ini. Caranya dengan mengetik mkdir spasi nama folder yang akan kita bikin. Misalkan folder ini saya beri nama aku. Nah, berarti ini sudah tersedia folder aku. Ya, baik. Kita bisa melihat hasilnya di sini, dokumen. Dan folder aku sudah terbuat. Selanjutnya, jika ingin masuk ke dalam folder aku, misalkan kita ketik cd aku. Nah, ini sudah masuk. Oke, selanjutnya saya akan mencoba membuat file pada folder aku ini. Caranya dengan ketik touch nama file yang akan dibikin, misalkan notes.
Oke. Nah, sudah. Kita bisa melihat juga untuk membuktikan bahwa dalam folder ini sudah terdapat file notes. Nah, sudah. Selain itu, kita juga bisa mengisi notes ini. Oke, ini tadi setelah kita membuat file notes ini, kita juga bisa mengisinya dengan cara ketik cat, kemudian panah kanan, nama file yang kita buat, kemudian kita tinggal mengisinya dengan apa saja. Ini bisa dibuat beberapa baris, bahkan saya ingin 3 baris. Jika sudah, kita tinggal tekan tombol kontrol pada keyboard pertama, kemudian plus X. Bentar. Oh salah, maksud saya plus J. Nah, ini sudah notes ini sudah berisi tulisan ini. Oke, setelah dibuka, ternyata sudah terisi sama dengan tulisan yang ada di layar hitam. Oke, sudah. Oke, sudah dibuktikan. Kemudian untuk kembali ke folder dokumen, caranya dengan ketik cd spasi titik titik kemudian enter, maka akan kembali ke folder dokumen. Kemudian saya akan membuat folder baru di dalam folder dokumen ini. Caranya sama, yaitu ketik mkdir spasi nama dokumen yang akan kita buat. Saya akan membuat UTS. Oke. Saya akan membuat satu lagi. Spasi lah. Oke. Dan saya akan masuk ke folder UTS. Oke, setelahnya saya akan mencoba membuat sebuah TXT, sebuah catatan seperti Notepad kalau dalam sistem operasi Windows. Caranya dengan ketik non spasi nama yang kita mau. Mohon maaf, yang sebelumnya salah. Maksud saya adalah kita mengetik nano spasi nama TXT yang kita mau. Nah, seperti ini. Ini juga bisa diisi, terserah. Kemudian, jika sudah selesai, kita bisa menyimpannya, tapi kita harus keluar dulu dengan kontrol plus X.
Nah, ini yes. Enter. Nah, sudah seperti ini. Jika dilihat pada folder UTS ini, sudah terdapat file catatan tadi. Oke, selanjutnya saya ingin membuat file pada folder dokumen. Kita kembali ke folder dokumen, caranya dengan ketik cd spasi titik-titik, lalu enter, sudah kembali. Kemudian saya akan membuat file. Mungkin nama filenya oke. Nah, ini sudah. Kemudian selanjutnya, saya ingin mengcopy file bebas tadi ke dalam folder, misalkan folder UTS. Caranya dengan cp, ketik cp spasi nama file, yaitu bebas, spasi folder yang dituju. Misalkan saya ingin copy file tersebut ke dalam folder aku. Nah, sudah bisa kita lihat. Nah, sudah ada file tersebut. Kemudian jika ingin memindah folder bebas tadi, kita bisa ketik mv spasi bebas, lalu spasi ke folder yang dituju. Misalkan saya akan pindah ke folder UTS. Oke, selesai. Nah, file bebas tadi sudah berada di folder UTS. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah cara untuk menghapus folder. Caranya rm spasi min d untuk folder yang kosong. Misalkan tadi saya ada folder yang kosong yaitu bla bla. Seperti ini. Enter. Nah, karena folder bla bla tadi kosong, kita bisa menggunakan perintah rm spasi min d. Nah, sekarang folder itu sudah tidak ada karena sudah dihapus. Kemudian untuk folder yang ada isinya atau berisi file-file, kita bisa menghapusnya dengan rm spasi min r, kemudian nama foldernya. Misalkan saya akan menghapus folder UTS. Nah, tinggal seperti ini. Kita cek. Nah, sudah tidak ada. Oke. Oke, mungkin ini saja untuk topik yang pertama. Setelahnya ketika kita akan membersihkan ini, kita tinggal clear saja. Oke. Dan setelahnya untuk topik yang kedua yaitu memonitor research CPU dan memori, kita bisa melihatnya dengan ketik free. Nah, ini bisa terlihat memori total yang ada di sistem operasi ini segini.
kemudian yang terpakai, dan kemudian space yang kosong, dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk memonitor research-nya, kita juga bisa mengetik top, kemudian enter, akan muncul data seperti ini. Nah, kemudian untuk melakukan perintah yang selanjutnya, kita bisa menghentikan data ini, informasi data ini maksud saya, dengan mengeklik Ctrl plus C pada keyboard. Nah, ini. Nah, kemudian jika kita ingin melihat data pada folder Nadia ini, kita bisa mengetik top spasi minus spasi u spasi. Oke, nah seperti ini. Jadi di dalam folder ini terdapat ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.